I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Francesco Bagnaia mencatatkan kemenangan ke-7 musim ini pada MotoGP Malaysia, di sirkuit Sepang, Minggu, tanggal 23 Oktober tahun 2022. Namun, pesta juaranya ditunda oleh kegigihan Fabio Quartararo. Sebelum balapan dimulai, mereka yang terafiliasi dengan Red Bull berbaris di trek. Mereka memberi aplaus selama 1 menit untuk pendiri Red Bull, mendiang Dietrich Mateschitz, yang baru saja wafat. Hingga lap pemanasan, trek relatif kering tapi diprediksi akan turun hujan. Perubahan cuaca ini membuat beberapa tim terutama yang memperebutkan gelar, sangat cemas. Jorge Martin menunjukkan start bagus dan Bagnaia berhasil menyusup dari sisi luar ke posisi kedua setelah menyalip Marc Marquez yang memulai dari grid ketiga dan Enea Bastianini. Sementara, Fabio Quartararo maju ke urutan ke-6. Pembalap Yamaha Factory Racing itu pun melewati Joan Mir sehingga maju ke P5. Menurut manajer tim, Massimo Meregali, Quartararo bertekad mengupayakan yang terbaik meski sedikit rumit karena balapan dari baris keempat. Memasuki lap ketiga, Franco Morbidelli mampu menyodok ke peringkat ke-6 di belakang rekan setimnya. Sedangkan, rider VR46 Racing, Luca Martini, yang start dari baris kedua, harus retire untuk pertama kali dalam karirnya di MotoGP. Front right height device terkunci. Pada lap keempat, 3 penunggang Ducati seolah membuat liga sendiri dengan selisih 1,849 dari Marquez. Berbeda dengan saat kualifikasi, pembalap Repsol Honda itu tampak kesulitan menggeber RC213V. Setelah lap kelima, Quartararo menyalip Marquez dan meninggalkan juara dunia MotoGP 6 kali itu. Gap dengan Bastianini sudah terlalu jauh yakni 2,506 detik. Pengganti Takaaki Nakagami, Tetsuta Nagashima crash di tikungan 9 di lap ke-6. Sementara, Marquez berusaha menjauhi ancaman dari duo Suzuki, Mir dan Alex Rins. Jorge Martin mengalami crash di lap ke-7 padahal sudah unggul lebih dari 2 detik dari Bagnaia. Ini seolah jadi sinyal kalau pembalap Italia itu tinggal sedikit lagi juara. Duel tinggal menyisakan antara dua pilar Ducati untuk MotoGP 2023, Bagnaia dan Bastianini. Sementara, Quartararo terpaut 2,7 detik dari rider Gresini Racing. Terlihat kalau mesin Yamaha tak bisa menyaingi Ducati. Sebelum balapan, manajer Ducati, David Tardozzi, mengisyaratkan kalau suasana dalam garasi santai, apalagi kalau balapan digelar di trek kering. Ia yakin Bagnaia dan Jack Miller bisa bersaing untuk podium. Ia juga menegaskan kalau Pecco dalam kondisi tak terlalu tertekan. Cerita akan berbeda jika hujan turun di tengah lomba. Marquez turun di peringkat ke-6, di belakang Marco Bezzecchi dan Joan Mir. The Baby Alien mengakui balapan di Sepang selalu menantang dari sisi fisik karena tidak cocok dengan karakternya. Pada lap 11, Bastianini akhirnya berhasil menyalip Bagnaia di tikungan 4. Nasib buruk dialami Darryn Binder yang mengalami crash. Quartararo mengurangi gap dengan Pecco hingga 2,3 detik tapi di sisi lain, gap dengan Bezzecchi yang ada di belakangnya tinggal 0,389 detik. Bagnaia berhasil mengambil alih posisi pertama pada tikungan 15 di lap ke-14. Persaingan kedua pembalap itu membuat petinggi skuad Ducati sangat tegang dan melakukan diskusi intens. Quartararo memangkas selisih hingga 1,6 detik di belakang La Bestia pada sisa 5 lap. 3 lap terakhir, Joan Mir terjatuh dan menghilangkan asa Suzuki dapat poin besar dari dua pembalapnya. Pada lap terakhir, Bastianini mencoba mencuri kemenangan dari Bagnaia. Namun, upaya tersebut gagal. Peringkat kedua membuat pembalap 24 tahun tersebut naik ke peringkat ketiga dengan perolehan 211 poin. Sama seperti Alex Espargaro, rider Aprilia yang start ke-300 tersebut mengakhiri lomba di urutan ke-10. Morbidelli menubruk Espargaro dan akan diinvestigasi oleh Race Direction. Meski harus menunggu hingga seri pamungkas di Valencia, Ducati dapat hadiah hiburan berupa juara tim 2022.